Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali meskipun secara daring, tetapi tidak apa-apa. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Tri Astuti, bisa juga dipanggil dengan Ibu Tri. Untuk selanjutnya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu yang akan mengajar di kelas kalian. Meskipun pembelajaran secara daring, Ibu harap tidak akan menghilangkan semangat kalian untuk tetap belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Mari kita saksikan sama-sama pembelajarannya. Baik, Ibu akan melanjutkan materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya, Ibu akan mengulas sedikit materi dari pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Supaya kalian tidak lupa ya, apa itu teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu ada teks iklan. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Yang kedua yaitu slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Yang ketiga yaitu poster. Poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum, baik itu berupa pengumuman ataupun iklan lainnya. Biasanya, ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Ada pun informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu menemukan informasi dalam iklan. Yang kedua yaitu menemukan informasi dalam slogan. Yang ketiga yaitu menemukan informasi dalam poster. Yang selanjutnya yaitu ada simpulan isi teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama ada simpulan isi teks iklan. Yang kedua, simpulan isi slogan. Dan yang ketiga, simpulan isi poster. Yang bagian D yaitu pola penyajian dan ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu ada pola penyajian iklan. Dalam penyajian pola iklan ini, yang digunakan baik berupa tulisan, lisan, ataupun gerak. Adapun bentuk-bentuk iklan yang memiliki karakteristik masing-masing dalam menyajikan polanya. Yang pertama yaitu iklan media cetak. Pola penyajian yang utama dalam teks iklan yaitu penggunaan bahasanya tertulis dalam menyampaikan pesan-pesannya, serta adanya penggunaan desain grafis seperti warna, bentuk huruf, tata letak, dan gambar-gambar. Dalam iklan media cetak terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada iklan baris. Iklan baris yaitu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya pun terbatas atau disajikan secara singkat. Yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom yaitu iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar dalam teks ini juga menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi yang menarik. Yang ketiga yaitu spanduk. Sebuah media informasi yang biasanya berada di tepi jalan yang berisi sebuah teks, berwarna, dan juga bergambar. Yang keempat yaitu ada floor display. Floor display itu yang biasa digunakan untuk mendisplay sebuah produk, misalnya di supermarket.
Tekstur display ini berfungsi untuk daya tarik agar konsumen atau pembeli mempunyai keinginan untuk membeli produk yang ada pada display atau gambar. Yang kelima yaitu ada flat chain, yaitu media yang sering kita jumpai di toko, mall, atau swalayan. Biasanya dipakai sebagai bagian dari kampanye promosi suatu produk. Flat chain ini berbentuk seperti bendera-bendera kecil yang biasanya digantung dan diikat dengan tali. Yang kedua yaitu ada iklan elektronik. Iklan elektronik ini merupakan iklan yang mengacu pada perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Iklan radio yaitu mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, ataupun bunyi-bunyi. Yang selanjutnya yaitu iklan televisi. Dalam iklan televisi ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang selanjutnya yaitu ada iklan internet, yaitu informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengajak atau membujuk masyarakat untuk mengikuti ajakan tertentu yang terlihat pada jaringan internet. Yang kedua yaitu pola penyajian slogan. Slogan disajikan dengan satu kalimat ringkas. Ada pula slogan dengan satu kata, namun ada juga slogan yang menggabungkan antar kalimat dengan perpaduan gambar. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami oleh publik atau pembaca. Pada slogan terdapat slogan pada kata atau kalimat, yaitu slogan yang ada pada plakat. Yang kedua, slogan pada media elektronik. Pada kata atau kalimat yaitu slogan yang ada di web atau di internet. Sedangkan pada kalimat dan suara itu slogan yang disampaikan melalui siaran radio. Yang ketiga yaitu pola penyajian poster. Poster menggunakan kalimat persuasif yang mendorong pembaca terpengaruh dengan maksud yang dikehendaki dalam poster tersebut. Bahasa yang ditampilkan tidak boleh menyinggung perasaan pembaca. Jadi, dalam poster ini tidak boleh menyinggung perasaan pembacanya ya. Poster juga dalam media cetak menggunakan media gambar dan tulisan. Poster niaga, yakni poster yang berupa kegiatan jual beli. Yang selanjutnya yaitu ciri kebahasaan, teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu kalimat persuasif. Kalimat yang memiliki unsur ajakan atau membujuk dan meyakinkan pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap sesuatu hal. Yang kedua yaitu menggunakan subjek orang pertama. Dalam hal ini biasanya menggunakan subjek orang pertama atau tunggal, seperti aku, saya, dan kami untuk menggantikan pihak atau instansi. Yang ketiga yaitu bahasanya komunikatif. Bahasanya yang komunikatif itu bahasa yang mudah dipahami, dicerna, dan dimengerti oleh pembaca. Jadi bahasanya tidak bertele-tele ataupun kesana kemari bahasanya. Lalu ada penyusunan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu langkah menyusun iklan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama mendeskripsikan objek teks iklan.
Sebelum membuat teks iklan, deskripsikan terlebih dahulu objek yang akan diiklankan supaya informasi yang akan disampaikannya lengkap. Yang kedua yaitu menentukan media iklan. Agar penyampaian iklan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, iklan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti media, tempat, dan daya pemikat yang dibuat oleh sebuah iklan. Yang ketiga yaitu merumuskan pesan iklan. Teks iklan harus memuat pesan yang jelas agar pembaca dapat merasakan penasaran, bersedia menghubungi produk yang diiklankan, melakukan pembelian, atau bertanya tentang produk. Tuliskan pesan menggunakan pilihan kata yang menarik dan sopan, sesuai dengan gaya bahasa iklan yang cenderung persuasif atau berupa ajakan. Yang keempat yaitu menentukan judul teks iklan. Judul iklan dapat berupa nama produk, jasa, atau kegiatan. Dalam menentukan judul, dibuat dengan semenarik mungkin agar menggugah minat konsumen atau pembeli. Yang kelima yaitu menyusun kerangka teks iklan. Kerangka ini bertujuan agar kita dapat menyusun isi teks iklan secara tepat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu membaca dan meneliti kembali teks iklan. Apabila teks iklan yang kita susun sudah selesai, teliti dan cermati kekurangan teks iklan yang sudah kita buat. Lalu, perbaiki teks iklan sebelum diajukan ke media pemasangan iklan. Yang selanjutnya yaitu ada langkah menyusun teks slogan. Yang pertama yaitu menentukan fungsi teks slogan. Kita harus menentukan dulu fungsi dari teks slogan itu untuk apa, misalnya untuk memberikan informasi kepada khalayak umum ataupun masyarakat ya. Nah, yang kedua mengetahui tujuan utama dari teks slogan. Yang ketiga menyusun kata-kata slogan, artinya teks slogan harus jelas dan mempunyai makna yang kuat. Singkat, artinya kata yang dipilih singkat akan tetapi mampu menyampaikan pesan kepada khalayak ataupun masyarakat. Yang terakhir yaitu ada langkah menyusun poster. Yang pertama yaitu menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Tentukan dulu jenis teks poster yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, lalu yang kedua, memilih kata yang tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat yang menarik. Yang ketiga, yaitu menyusun kata-kata menjadi kalimat poster. Kalimat poster harus singkat, efektif, dan semenarik mungkin, sehingga mudah dipahami dan mudah diingat. Yang keempat, yang terakhir, yaitu melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.